Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Wasdika, DKM NIM 19033001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pemanasan Global untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pembimbing Bapak Fakhrul Razi, MSc, PhD. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar, menganalisis gejala pemanasan global dan dampak bagi kehidupan serta lingkungan. Yang kedua, menyajikan ide gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Untuk indikator, menganalisis dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia dan menjelaskan cara mencegah pemanasan global. Untuk tujuan pembelajaran, disajikan ilustrasi mengenai fenomena pemanasan global peserta didik dapat mendeskripsikan dampak pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menentukan cara mengatasi pemanasan global dengan tepat. Kemudian, untuk materi pembelajaran, yang pertama dampak pemanasan global, yang kedua penyebab pemanasan global, dan yang ketiga upaya mengurangi pemanasan global. Nah, yang pertama yaitu dampak pemanasan global. Satu, mencarinya gletser. Dampak yang pertama itu mencarinya gletser. Mencarinya gletser ini akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim, pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatannya curah hujan. Nah, yang ketiga, dampak pemanasan global itu adalah meningkatnya dan meluasnya kekeringan. Meskipun meskipun mungkin adanya hujan di daerah banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian laut di dunia ketika suhu hangat. Keberadaan kekeringan telah meningkat di bagian barat Amerika Serikat. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat, terutama di daerah Afrika. Kemudian selanjutnya, meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan meningkatnya curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. Ini merupakan salah satu dampak pemanasan global beserta gambarnya yaitu kekeringan akibat pemanasan global. Nah, selanjutnya dampak pemanasan global selanjutnya yaitu naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut ini mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Kota-kota dan kota-kota pesisir yang tidak jauh di dekat pantai timur Amerika Serikat, Kepulauan Pasifik, Teluk Meksiko, hanyalah beberapa wilayah di mana kerusakan banjir mulai menenggelamkan beberapa areanya. Kemudian meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lain dengan cenderung menjadi lebih kuat dengan meningkatnya pemanasan global. Air di laut memanas yang akan memanaskan udara sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Kemudian pemanasan global itu dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Tumbuhan adalah sumber utama makan bagi manusia dan sebagai akibat kekurangan makanan dapat terjadi. Kekurangan makanan dapat menyebabkan perang dan konflik di berbagai negara. Selanjutnya, terjadinya kebakaran hutan, meningkatnya frekuensi badai, naiknya permukaan air laut.
Kemudian penyebab pemanasan global. Yang pertama, konsumsi energi bahan bakar yang berlebihan, sampah organik yang menumpuk dan susah diuraikan. Yang ketiga, kerusakan hutan akibat illegal logging. Yang keempat, penyebab pemanasan global itu adalah pertanian dan peternakan. Dan yang terakhir, upaya mengurangi pemanasan global. Yang pertama, pengurangan bahan bakar minyak, pengurangan penggunaan energi batu bara, mengurangi penebangan hutan dan meningkatnya reboisasi, kemudian penggunaan filter untuk menyaring CO2 atau karbon dioksida dari asap pabrik. Selanjutnya, meningkatkan penggunaan energi matahari, angin, dan panas bumi. Selanjutnya, efisiensi pengurangan energi, dan yang terakhir, pencarian sumber-sumber energi alternatif. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi tugas akhir saya. Apabila kata-kata atau penyampaian saya ada yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.